Halo Sobat Popcorns, dengan Frida di sini akan memandu teman-teman sekalian di acara podcast PNM Pekanbaru dengan tema leadership. Kali ini kita tayang perdana ya, dan kita ngundang bintang tamu yang nggak kaleng-kaleng pastinya. Kita perkenalkan langsung aja Pak Suharjo. Ya, Sehat terima kasih Pak? ya. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Iya. Sosok Bapak itu pasti udah nggak asing lagi sama insan PNM cabang Pekanbaru Pak. Pasti anak-anak yang Mekar maupun Ulang pasti udah kenal Bapak siapa ya kan Pak. Dan pasti mereka bertanya-tanya, apakah Pak Suharjo ini langsung ujuk-ujuk jadi pemimpin cabang begitu masuk PNM Pak gitu loh. Boleh loh Pak diceritain narasinya awal mula bergabung di PNM. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Insan Madani secara keseluruhan baik di Ulam dan di Mekar ya secara keseluruhan dan penikmat popcorn untuk kegiatan hari ini bahwa saya berkarir sebenarnya memang pertama-tama di Pekanbaru ya, asesmen saya di Pekanbaru oleh pimpinan cabang waktu itu sebagai AO. Wih, dari AO ya? Dari Pak, AO, saya dari AO dan kemudian kebetulan penugasan dari Jakarta, ya saya di salah satu perusahaan pasang usaha, ditempatkan sebagai representatif investasi. Siap. Ya. Nah, tapi kemudian setelah jadi AO tersebut, saya ditarik ke Jakarta. Dan kemudian ya sebagai AO juga di Jakarta, beberapa tahun kemudian setelah jadi AO, saya kembali diminta waktu itu oleh pemimpin cabang, itu Pak Kindaris ya, meminta saya untuk mengelola beberapa proposal terkait dengan pembiayaan atau proyek gitu. Baik. Tapi kemudian pada saat saya kemari, kebetulan Pak Kindaris itu balik ke Jakarta dan kebetulan pindah ke Bandung. Nah, jadi posisi awal saya memang dari AO, dari AO dulu ya Pak ya? Dari AO, memang dari AO dan kemudian bergerak. Saya menjadi manajer gitu ya, supervisi dulu dan kemudian saya dari manajer Ulam waktu itu. Ya, beberapa tahun jadi cluster manager waktu itu pertama-tama posisinya, tapi itu melompat dari asisten manager dulu, tapi dalam 6 bulan kemudian saya langsung bisa melompat karena ada beberapa terobosan-terobosan yang saya lakukan dan ini menjadi penilaian pimpinan cabang waktu di sini waktu itu Pak Ramon, dan saya langsung dinaikkan setelah 6 bulan itu menjadi manajer cluster manager waktu itu. Cluster manager. Ya, nah itu dari posisi cluster manager kemudian ya sempat ada beberapa kendala tapi kemudian saya dipindahkan ke Medan kemudian kembali lagi saya ingat itu, menjadi wakil. Setelah wakil kemudian ya rezeki namanya ya, mudah-mudahan ini menjadi amanah saya juga dan akhirnya saya bisa kembali menjadi pimpinan cabang. Luar biasa. Cabang ya. Benar-benar memulai karirnya dari AO loh. Iya, Jadi teman-teman yang di luar sana yang masih karirnya sebagai AO itu jangan putus semangat karena Pak Suharjo aja awalnya nggak langsung jadi pimpin loh, maksudnya nggak ujuk-ujuk masuk PNM langsung jadi pemimpin cabang. Harus ada proses yang dilalui, ditempa dulu ya Pak ya, biar bisa jadi pemimpin cabang hebat seperti sekarang ini pastinya. Oke Pak, jadi saya semakin penasaran nih Pak, dari Bapak jadi AO sampai sekarang menjadi pemimpin cabang yang sukses pastinya di PNM cabang Pekanbaru. Siapa sih Pak sosok yang menginspirasi Bapak untuk menempati posisi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara yang menginspirasi itu pastinya kalau saya kebetulan Muslim ya, pastinya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah itu menjadi inspirasi saya bahwa dengan sifat yang mengedepankan terhadap bagaimana mengedukasi, kemudian menjadi inspirasi, itu menjadi salah satu, dan kemudian ketokohan dan perilaku ya, sidik, amanah, tablik, fatonah itu menjadi inspirasi saya untuk kemudian kenapa inspirasi pertama kita dari seorang pemimpin adalah Nabi Muhammad. Kemudian terkait dengan selanjutnya yaitu Bapak pimpinan kita Pak Dirut ya, Bapak Arief Mulyadi sebagai Dirut. Beliau sebagai sosok yang menginspirasi ya,
Kemudian menginspirasi itu beliau selalu memberikan inspirasi-inspirasi bahwa karyawan itu harus memberikan nilai tambah kepada institusi tempat kita bekerja. Cuma kalau di cabang Pekanbaru ya kepada ini. Kemudian memotivasi, ya. Kemudian beliau juga selalu memberi motivasi kita, arahan-arahan kepada kita, dan kemudian beliau juga selalu menjadi mentoring kita. Iya, benar. Ya, mentoring kita dalam selalu memberi arahan-arahan juga terkait dengan beberapa hal dan selalu mengedepankan kepada hal-hal yang positif, ya. Dan kemudian satu lagi yang beliau selalu memberi kesempatan dalam hal memberdayakan kita, ya. Banyak program-program PNM yang saat ini berjalan dan itu dikaitkan dengan memberdayakan insan madani ini supaya lebih produktif. Minimal pertama-tama terkait dengan mindset kita sebagai insan madani bahwa kita harus keberadaan kita tuh harus memberikan nilai kepada lingkungan di mana kita berada. Itu tuh yang poin-poin penting yang perlu kita kedepankannya. Itu ya pemimpin dan pemimpin lain banyak ya, tapi yang paling utama itu Nabi ya, Muhammad dan Bapak Arif Mulyadi sebagai pimpinan kita. Dan beliau juga jadi AO juga, ya sama-sama jadi AO, dari AO juga dan beliau bisa meniti karir yang membangun komunikasi secara organisasi juga dengan masyarakat, dengan pemerintah juga cukup baik, dan itu menjadi salah satu motivasi kita semuanya. Ya. Ya Pak, kalau udah dengar jawaban Bapak, Nabi Muhammad dan juga Bapak Arif Mulyadi, saya nggak heran Bapak jadi sosok pemimpin yang hebat seperti sekarang ini ya Pak ya, luar biasa. Jadi Pak, dari sosok beliau, Nabi Muhammad dan Bapak Arif Mulyadi tadi, apa kira-kira poin krusial yang membuat mereka menjadi sosok yang menginspirasi Bapak, Pak? Pertama-tama ya terkait tadi, kalau kita bicara tentang organisasi, kita bicara tentang people, ya, orang. Kita tidak bicara tentang organisasi, kita tidak berkaca dengan strategik, tapi gimana kita membenahi personal yang ada dalam sebuah organisasi, itu menjadi sangat penting ya. Kemudian kita berpijak dari situ bahwa manusia ini harus dibangun baik secara mindsetnya daripada keinginannya. Tapi kemudian yang paling pentingnya ada 5 hal, yaitu pertama terkait dengan inspirasi. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seorang pemimpin itu harus menginspirasi dalam hal mengedepankan visi misinya, ya, mengedepankan terkait dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Kemudian memotivasi. Motivasi juga menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa setiap orang itu kadang-kadang perlu diberikan motivasi, perlu diingatkan, ya, perlu supaya mereka bisa on track kembali, ya. Kemudian M-nya itu terkait dengan memberdayakan. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting, di mana banyak insan-insan madani itu sekarang jadi pemimpin itu asalnya memang orang-orang dari bawah, ya. Tapi gitu kemudian itu bisa menjadi leader-leader, pemimpin-pemimpin yang cukup unggul gitu. Ya nggak kaleng-kaleng. Ya nggak kaleng-kaleng gitu ya. Itu tuh yang perlu kita ini kan, yang menjadi ini kita. Sudah berapa tadi? 3 ya? Baru 3 Pak. 3 ya. Dan satu lagi terkait dengan ini, mentoring ya. Mentoring itu bahwa seorang pemimpin itu harus mengarahkan terkait dengan apa hal-hal yang baik, dan kemudian apa hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan dan kita ini kan, ya. Iya, tahu. Berarti 4 tuh ya. Satu lagi apa nih ya? Saya juga ada hal ini. Kemudian nggak keluar dari kepala. Baik Pak. Coba apa sih? Ada beberapa hal, coba saya ini dulu ya. Nah, yang paling penting terakhir ya. Berarti saat terakhir ya? Iya. Terakhir ya. Terakhir. Serving, pelayanan. Iya. Ini pelayanan juga, bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang bersedia untuk memberikan pelayanan, ya. Bahwa kita sudah mengarahkan tim kita, ya, untuk melakukan suatu tugas dan tanggung jawab, tapi kita juga harus memberikan pelayanan kepada mereka. Memberikan kenyamanan bekerja kepada mereka, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,
juga menjadi salah satu faktor penentu. Nah itu dia, kalau kita punya 5 karakter itu berarti kita juga sudah bisa menjadi pemimpin. Saya berharap insan-insan Madani cabang Pekanbaru bisa menjadi leader-leader yang bisa berkiprah di tingkat nasional. Gitu. Saya tertarik sama poin yang kelima tadi Pak, serving pelayanan. Berarti Iya, itu iya. menyangkut tentang kesejahteraan karyawan juga ya Pak ya? Ya, itu juga menjadi salah satu faktor juga penentu. Tapi juga kita kan ada sebuah metode dalam mengukur kinerja, yaitu merit system ya, di mana bahwa kinerja seseorang itu akan bergantung kepada nanti gimana dia dalam hal memberikan nilai tambah bagi perusahaan gitu. Iya. Kalau saya sih berprinsip siapa saja punya hak untuk itu, tapi kemudian itu dia kontribusi sebesar apa yang dia berikan, maka sebesar itu juga yang akan didapatkan oleh insan Madani tersebut. Baik Pak. Sekarang menurut Bapak nih Pak, mungkin nggak sih Pak seseorang mempunyai sosok pemimpin, tapi atau sosok pemimpin yang menjadi inspirasi, tapi dia tidak mengambil nilai-nilai tersebut untuk dijadikan kehidupannya sehari-hari gitu Pak, untuk beraktivitas atau untuk memimpin gitu Pak? Kembali ke yang saya sampaikan tadi, sosok pemimpin, a great leader ya. Michael Hart itu menyampaikan bahwa yang bawa pemimpin nomor 1 dunia itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang memang bisa menjadi role model, menjadi contoh. Jadi seorang pemimpin itu akan diikutin bila dia menjadi role model, menjadi contoh. Menjadi contoh itu harus menjadi inspirasi gitu ya. Nggak mungkin kita orang akan mengikuti dengan sukarela, minimal kalau kita bicara gimana Nabi Muhammad itu kan kita nggak ada kompensasinya, nggak ada harapan, tapi gimana beliau bisa menginspirasi itu menjadi sesuatu yang ini. Demikian juga Pak Arem ya, menjadi seorang yang menginspirasi kita bahwa menciptakan sebuah etos kerja yang baik, disiplin, jujur itu menjadi ini. Dan kebetulan konsep ilmu padi itu beliau yang melahirkan. Saya berdiskusi dengan beliau bahwa beliaulah yang menciptakan tentang budaya perusahaan itu, dan itu yang kemudian itu bisa membangun gimana corporate value kita, budaya perusahaan kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Berarti jawabannya nggak mungkin seorang pemimpin tidak mungkin dan tidak mengambil nilai-nilai. Iya. Dia organisasi itu akan bisa menciptakan sebuah kinerja, tapi tidak menciptakan sebuah keberlanjutan gitu ya. Artinya akan ada orang keluar masuk karena menciptakan lingkungan kerja yang tidak bagus. Ya, itu ya. Bisa dengan penuh tekanan, dengan ini bisa. Tapi kemudian itu sifatnya tidak keberlanjutan. Sustainability sebuah organisasinya tidak akan terjaga. Baik. Dalam jangka pendek bisa, tapi dalam jangka panjang kinerja itu tidak akan terjadi. Iya. Benar kan Sobat Popcorn? Ini nggak main-main ini jawabannya, benar-benar berbobot. Berkualitas banget. Iya. Nah, tadi kita kan panjang banget Pak, panjang lebar bahas tentang pemimpin. Sejatinya menurut Bapak leadership itu seperti apa sih Pak pengertiannya gitu, definisinya gitu? Kembali lagi tadi, kalau ini berdasarkan saya mengambil quote-nya, definisi dari Colin Powell ya, seorang salah satu menteri luar negeri dari Amerika Serikat, bahwa leadership itu adalah bagaimana kita mengelola orang, bukan mengelola strategi atau mengelola terkait dengan sistem, terkait dengan ini ya. Karena manusia ini adalah makhluk hidup yang memang harus dikelola gitu ya. Menjadikan bicara tentang organisasi ada bicara tentang orang ya. Kalau orangnya sudah benar, karena otak kita ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Siapa yang teori relativitas? Albert Einstein. Nah, itu ada 2 hal yang tidak terbatas di dunia ini, alam semesta dan pikiran kita. Saya sering lihat status Bapak itu Pak, status Bapak. Ada sesuatu hal yang ini, karena saya sering baca beberapa jurnal-jurnal kalau pas lagi ada luang waktu. Nah itu dia, bahwa ada 2 hal yang tidak terbatas di dunia ini. Pertama, alam semesta yang merupakan ciptaan yang maha kuasa, kemudian terkait dengan pikiran, otak kita gitu. Jadi otak kita nih kalau kita buat terbatas dia.
Tapi kalau buat kita mengeksplor hal-hal positif, mengeksplor hal-hal yang inovatif, dia akan tercipta. Dan itu perlu dipacu, ya, perlu dipacu. Dipacu itu dengan menciptakan, menjadikan, mengedepankan bahwa people itu menjadi hal yang utama. Kalau people sudah benar, menjadi tim, sudah sama pemikirannya, linear komunikasinya, insya Allah organisasi itu akan bergerak gitu ya. Ya, akan saya benar-benar teredukasi nih Pak dengan ya, adanya podcast ini dari Bapak, kan bahasanya gitu. Iya, iya. Saya boleh penasaran, Bapak lagi ngambil S3 gitu Pak, lagi program belajar? Iya, program belajar. Oh yes. Ya kalau Keren ya, saya Bapak. sih juga belajar dari pemimpin-pemimpin besar dunia juga bahwa. Dan ini yang menginspirasi saya waktu kecil. Saya waktu kecil ngobrol-ngobrol di lantai sama Bapak. Bapak tuh pernah ngomong ke saya, Harjo nanti sekolah di Singapura ya, seperti itu. Dan itu yang memotivasi. Saya kuliah sama ini semuanya pakai biaya sendiri, modal sendiri. Saya lari dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Tinggal di tempat Om 8 bulan numpang, dan itu setiap pagi saya ngepel, saya ini, kemudian saya pergi mencari kerja. Dan akhirnya selama 8 bulan saya dapat kerja. Nah mulai saya kemudian pindah kos sama temen, dan mulai di situ mengumpulkan uang untuk kuliah apa segala, dan saya tidak minta bantuan dari orang tua untuk naik hal seperti itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya kuliah S3 ini bukan, saya pengen pertama-tama sih mengasih contoh ke anak saya ya, menginspirasi anak-anak saya supaya mereka juga bahwa ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia dan akhirat itu menjadi modal kita. Banyak ahli investasi yang utama, investasi itu kepala ke atas, ya kepala ke atas, dan dia akan memberikan, akan meleverage kita secara simultan, secara linear, secara ini, ya. Itu dia ya ini. Itu kenapa kemudian saya mengambil kuliah lagi, dan saya ingin tetap produktif di usia saya kapanpun, tetap memberi Pak. Saya amal jariah. Merinding dari tadi loh Pak, dengar iya, jawaban-jawaban Bapak. Nah sekarang terakhir nih Pak, seandainya Bapak lagi bercermin nih Pak. Ini sosok Pak Soeharjo dan Bapak. Bapak punya pesan nggak atau punya kritik dan saran nggak terhadap diri Bapak sendiri di cermin? Soeharjo, kamu seharusnya seperti ini memimpin, atau ada nggak Pak seperti itu Pak kadang-kadang? Nah, boleh disampaikan mungkin. Ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke. Ya banyak hal-hal yang ini, dan lingkungan saya bekerja. Dari kecil saya ditinggal bapak ya, kemudian saya ini sendiri single parent ya, artinya saya dekat sama ibu saya ya, saya selalu dekat sama ibu saya, dan kemudian kenapa saya juga tidak, saya 11 tahun ditambah 4 tahun itu hampir 15 tahun saya meninggalkan orang tua saya, ibu saya sebagai single parent, walaupun di sini ada kakak saya. Merantau ya Pak ya? Ya saya pergi merantau, tapi kemudian setelah itu, kenapa kemudian saya beberapa kali ditawarin oleh manajemen untuk pindah ke cabang lain atau pesan, dan itu tidak saya inginkan karena tidak saya respon, karena saya ingin dekat sama orang tua. Nah itu yang kemudian kenapa saya tetap stay di Pekanbaru. Ya, nah kedekatan itulah yang kemudian menciptakan perilaku ya, manusia kan seperti itu ya, bahwa latar belakang kita itu akan menciptakan karakter dan perilaku kita. Nah yang hal pertama itu saya terlalu ini ya, dalam mengambil keputusan softnya terlalu ini ya. Karena tegaan ya Pak ya? Ah itu dia yang bahasanya nggak tegaan, nggak inian. Padahal dalam sebuah kondisi VUCA era saat ini, volatility, uncertainty, complexity, ambigu, itu kondisi-kondisi yang percepatan perubahan itu butuh keputusan yang cepat, dan actionnya butuh strategi yang harus jitu. Nah itu yang kemudian lambat dalam mengambil keputusan. Jadi intinya itu Bapak kalau ngaca nih Pak, Bapak pengen ngomong Soeharjo kamu harus lebih tegas sama keputusan kamu gitu ya Pak ya. Nah itu dia harus lebih tegas, lebih ini. Dan ini belajar dan mulai penyesuaian, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Baik Pak. Jadi di sini nanti yang nonton bakalan ada anak-anak Mekar mungkin Pak, yang Halo, lagi Insan Madani. Yang lagi pengen mengembangkan karirnya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih pesan sama mereka Pak sebelum kita akhiri acara podcast kita pada hari edisi kali ini. Iya. Pertama-tama sih yang paling penting adalah konsisten dalam berkontribusi ya. Konsisten dalam berkontribusi artinya bahwa
naik turun dalam sebuah karir itu hal biasa, tapi kita selalu konsisten memberikan yang terbaik, memberikan etos kerja yang baik itu menjadi sangat penting. Kemudian persisten, gigih dalam artian kalau kita belum direspek sama orang, tapi kemudian belum dinilai, belum kita tetap berikan yang terbaik gitu ya. Memang secara psikologis kita tidak bisa mengelola terkait dengan emosional, kita pasti naik turun. Tapi yakinlah kalau kita gigih, kita akan bisa mencapai apa yang kita harapkan, terutama bagi adik-adik Mekar yang memang secara luar biasa dan juga di ULAM juga ya. Yakinlah bahwa kita bisa bersaing dengan baik kalau kita konsisten dan persisten. Dan satu yang paling utama yaitu doa lah ya. Itu sebagai betul selancar alat kita untuk itu semua bisa dikabulkan, karena segala sesuatu itu tanpa izin Allah nggak akan bisa dicapai. Ya itu ya. Jadi itu tadi ya teman-teman yang ada di luar sana yang apabila lagi mengejar karir nih, jadi harus diterapkan konsisten, persisten, dan satu lagi doa. Maksudnya doa orang-orang yang sayangi ya, ibu, orang tua. Baik, itu tadi gelaran podcast kita pada hari ini. Saya mewakili tim kreatif podcast PNM Pekanbaru mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tindakan, atau perbuatan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kita. Iya, oke. Dan see you, bye-bye. Pak, silakan kemana? Ya, terima kasih. Kamu kok dingin kali tangannya?